Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fatul Fitri Azahra, NPM 1910 50 5003 dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang simulasi pembelajaran langsung matematika pada model pembelajaran contextual teaching and learning pada kelas 10 semester genap pada materi trigonometri. Terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, bentuk penugasan, dan yang terakhir evaluasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Ya, membaca doa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu trigonometri? Ya, Intan. Yang mencari nilai sudut bukan, Bu? Ya, bagus Intan. Tepuk tangan semuanya buat Intan. Baik, kemarin kan kita sudah membahas tentang konsep dasar trigonometri. Nah, apa saja sih dasar pada trigonometri itu? Ya, yang pertama yaitu ada sudut. Sudut ini dibagi menjadi dua. Jika putaran berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya bernilai positif. Sedangkan jika putaran searah dengan jarum jam, maka sudutnya bernilai negatif. Kemudian ada apa? Ukuran sudut. Ya, ukuran sudut. Nah, ukuran sudut di sini ada satuan derajat. Jika satu putaran sama dengan 360 derajat, maka 1 derajat sama dengan, ada yang tahu? 1 derajat sama dengan 1 dibagi Ya, benar. 1 derajat sama dengan 1 dibagi 360 putaran. Kemudian yang ketiga ada satuan radian. Nah, di sini ada gambar jika sudut AOB dalam radian, yaitu didefinisikan sudut AOB sama dengan panjang AB dibagi R. R itu apa? Jari-jari. Ya, R itu jari-jari. Nah, jika panjang AB sama dengan R atau jari-jari, maka segitiga AOB sama dengan panjang AB dibagi R itu jari-jari sama dengan jari-jari dibagi jari-jari sama dengan berapa? Ya, 1 radian. Bandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, anak-anak, perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, dari ketiga sisi pada segitiga siku-siku tersebut mempunyai nama yang unik loh, yakni ada sisi depan, sisi miring, dan sisi yang diapit. Nah, apa itu sisi depan? Nah, sisi depan ini adalah sisi yang terletak di depan sudut. Posisi sisi depan bergantung pada sudut pandangnya. Jika dipandang dari sudut A pada gambar tersebut, maka sisi depannya adalah sudut BC atau A. Sedangkan jika dipandang dari sudut B, beta, maka sisi depannya adalah AC atau B. Kemudian, apa itu sisi miring? Nah, sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku, 90 derajat. Sisi miring ini belum tentu posisinya selalu miring, bisa saja posisinya mendatar atau datar. Nah, sisi miring ini pada gambar terdapat pada sudut AB atau C. Kemudian yang ketiga ada sudut lancip. Sudut lancip pada segitiga siku-siku selalu diapit oleh sisi apit dan sisi miring. Jika dipandang dari sudut A, maka sisi apitnya adalah AC atau D. Sedangkan jika dipandang dari sudut B, maka sisi apitnya adalah BC atau A. Nah, pada segitiga siku-siku tersebut terdapat nilai rasio trigonometrinya, yaitu ada sin, cos, dan tan. Nah, untuk sin sendiri itu rumusnya, rasionya yaitu sisi depan dibagi dengan sisi miring atau sisi A dibagi dengan sisi B. Kemudian untuk cos alfanya itu rumusnya yaitu sisi samping
samping dibagi dengan sisi miring atau sisi C dibagi dengan sisi B. Kemudian ada tan alfa itu rumusnya sisi depan dibagi dengan sisi samping atau sisi A dibagi dengan sisi C. Kemudian juga ada seks alfa. Seks alfa yaitu rumusnya sama dengan sisi miring dibagi dengan sisi samping atau sisi B dibagi dengan sisi C. Kemudian ada coseks alfa sama dengan rumusnya sisi miring dibagi dengan sisi depan atau sisi B dibagi dengan sisi C. Kemudian ada cot alfa. Cot alfa ini rumusnya yaitu sisi samping dibagi dengan sisi depan atau sisi C dibagi dengan sisi A. Contohnya misal Anton sedang berjalan di sebuah taman. Nah, ia ingin mengamati sebuah pohon yang berada di depannya dengan tinggi pohon tersebut yaitu sekitar 4 meter. Dan jarak pohon tersebut pada Anton itu sebesar 30 derajat. Kemudian Anton ingin mengukur berapa jarak sudut pandang Anton dengan ujung pohon tersebut dan berapakah panjang jarak Anton dari Anton berdiri dengan pohon tersebut. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita dapat menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dimisalkan tempat Anton berdiri itu dimisalkan titik A dan tempat pohon itu berdiri dimisalkan titik B. Sedangkan panjang sudut Anton dengan pohon tersebut dimisalkan titik C. Nah, kita dapat menggunakan nilai sinus untuk menghitung panjang misalkan tadi Anton dengan sudut pandang terhadap pohon tersebut yaitu AC sama dengan 30 derajat, yaitu sin 30 derajat sama dengan Setengah, Bu. ya benar 1/2. Jadi rumus rasio trigonometri tadi sin sama dengan Sin demi, Bu. sin demi yaitu sisi depan dibagi dengan sisi miring yaitu BC dibagi AC sama dengan 1/2 dibagi depannya itu tadi 4 meter dibagi karena sisi miringnya tidak diketahui maka dipertanyakan. AC sama dengan 4 dikali 2 itu dikali silang maka AC sama dengan 8 meter. Nah, untuk menemukan nilai AB kita dapat menggunakan perbandingan trigonometri tangan yaitu tangan sama dengan tangan 30 derajat sama dengan 1/3. Maka tan 30 derajat sama dengan rumus tangan Tan desa, Bu. nah, sisi depan dibagi dengan sisi samping yaitu BC dibagi dengan AB. Maka tan 1/3 sama dengan 4 dibagi AB, maka AB sama dengan 4/3. Sehingga didapatkan nilai AB dan AC sama dengan 8 meter dan 4/3 meter. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan, namun dikerjakannya secara kelompok. Ibu akan membagi 2 kelompok, dikerjakan selama 30 menit. Nah, pada kertas ini isilah identitas nama kelompok kalian dan anggota kalian ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Latihan soal yaitu Dani sedang berdiri di lapangan menghadap ke tiang bendera. Nah, Dani ingin mengukur berapa panjang tiang bendera tersebut. Nah, diketahui tinggi badan Dani yaitu 155 cm dan jarak Dani terhadap tiang bendera tersebut yaitu 12 meter. Lalu sudut elevasi Dani terhadap tiang bendera tersebut yaitu sebesar 45 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita cari dari atas tiang terhadap sudut pandang elevasi dari Dani karena sejajar dengan Dani segitiganya. Gak boleh langsung sejajar karena yang diketahui depan sudut yaitu 45 derajat, maka yang kita cari yaitu tan. Rumus tan yaitu tan sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Tannya berarti
karena ini sudutnya elevasinya 45 derajat, maka tanya sama dengan 45 derajat. Sama dengan sisi depannya yaitu X per sisi sampingnya yaitu jarak Dani terhadap tiang yaitu 12 cm. 12 meter. Nah, tan 45 derajat sama dengan ya 1. Jadi sama dengan X per 12. Maka nilai X sama dengan 12. Untuk mengetahui tinggi tiang bendera tersebut dari Dani berdiri, maka rumusnya tinggi sama dengan nilai X tan 45 derajat sama dengan 12 ditambah tinggi Dani yaitu 155 cm, diubah dulu menjadi meter yaitu 1,55 meter. Sama dengan 12 ditambah 1,55 meter. Maka tinggi bendera tersebut adalah 13,55 meter. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk kesimpulannya, perbandingan trigonometri adalah perbandingan atau rasio antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Adapun nilai rasio dari trigonometri siku-siku, yaitu tadi ada apa? Sekan, kosekan, dan tangan. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.